Nah, kita lihat topik untuk mata pelajaran kita semester pertama ini. Yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, nilai mutlak. Jadi, yang pertama kita lihat dulu tentang nilai mutlak ini, nilai mutlak. Nah, nilai mutlak dari sebuah bilangan real, misalnya bilangannya itu adalah X. Nah, bilangannya itu adalah X. Nah, didefinisikan seperti ini. Oke, nih. Nilai mutlak ini simbol dari nilai mutlak ini, garis 2. Jadi misalnya tadi bilangannya itu adalah X. Kalau mau dimutlakkan, nah ini simbolnya garis 2 begini. Diapit. Garis tegak ya. Jadi nilai mutlak dari X itu, nah, bisa dia bernilai X. Tentu kalau X ini, berarti X itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kan begitu kalau X. Nah, bisa juga dia nanti minus X. Kalau minus X, berarti X-nya itu kan lebih kecil dari 0. Nah, coba ingat dulu garis bilangan. Nah, garis bilangan kalau misalnya 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya, ke kanan, kan positif dia. Nah, kalau ke kiri dia kan negatif. Nah, kalau ke kiri itu kan negatif atau sama dengan lebih kecil dari 0. Nah, kalau dikatakan lebih kecil dari 0, berapa pastilah dia bilang negatif. Ingatlah dia, ya. Nah, jadi nilai mutlak dari X itu, ini simbolnya ya. Nah, dua kemungkinannya bisa X. Nah, kemudian kalau X dia berarti X-nya itu pastilah lebih besar atau sama dengan 0. Nah, bisa juga dengan minus X. Nah, lalu kalau dia minus X, berarti kan X itu pasti lebih kecil dari 0. Nah, lalu sebenarnya kan nilai mutlak itu kan dia membuat positif. Nah, membuat positif. Nah, nanti kita lanjut. Nih, kalau dia membuat positif, berarti kalau dia ini adalah minus X, nah berarti X itu lebih kecil dari 0. Nah, mengapa lebih kecil dari 0? Karena dia minus. Nah, sekarang coba kalau memang ini minus X, nah lalu kita kalikan dengan minus. Kan akhirnya positif dia nanti nih. Karena X-nya, kalau dia minus X, berarti X-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, kalau lebih kecil dari 0 kan minus. Nah, berarti kalau minus, kita kalikan dengan minus X, hasilnya sama. Nah, itu dia. Nah, kita lihat dulu ini. Nah, ini saya ulang tadi. Mengapa ada nilai mutlak? Misalnya begini. Ini kan garis bilangan. Nah, ini garis bilangan tadi ya. Kalau ke sini kan pasti lebih kecil dari 0. Nah, ke sini lebih besar dari 0. Nah, kalau lebih kecil dari 0 tadi itu adalah minus. Nah, begitu ya. Nah, kemudian mengapa ada nilai mutlak ini? Misalnya gini. Adalah X. Nah, berapa jaraknya dari 0 ini kemari ke X? Nah, kan 2. 2 satuan. Entah 2 meter atau 2 cm. Nah, lalu kalau ada Y, berapa jaraknya dari sini dari 0? Nah, kan minus 2. Nah, minus 2 ini posisinya. Tetapi kan yang namanya jarak tidak pernah itu bernilai minus. Maka adalah istilah mutlak. Adalah istilah mutlak kalau dia akhirnya jarak dari 0 ini atau Y ke pangkalnya ini adalah 2. Dari mana 2? Seharusnya minus 2, tapi karena dimutlakkan, maka dia menjadi 2. Nah, sama lah ini. Nah, kalau ini ya dimutlakkan tetap dia positif. Nah, ini keterangannya nih. Ya, kita perhatikan garis bilangan ini. Jarak X dari titik pangkal 0 ini adalah 2 satuan. Ini. 1, 2. Sementara jarak Y dari 0, dari sini ini adalah minus 2. Nah, tetapi jarak tidak pernah bernilai minus. Maka dimutlakkan supaya 2. Nah, kita lihat contoh ini. Ini nilai mutlak dari 2 itu adalah 2. Jadi ini kan positif ini.
Ya, positif dimutlakkan positif. Nilai mutlak dari minus 1 itu adalah 1. Nah, ini kan nilai mutlak itu membuat positif, maka ini jadi 1. 0, nilai mutlak dari 0, 0. Kemudian, nilai mutlak dari minus 4 itu adalah 4. Lalu nilai mutlak dari minus setengah adalah setengah. Nah, itu. Jadi ingat aja kalau nilai mutlak itu dia membuat positif ya. Membuat positif. Nah, lalu ini selain dari definisi di atas nilai mutlak, nah bisa juga kita tuliskan bentuk seperti ini. Nilai mutlak dari X adalah akar dari X kuadrat. Kita lihat contoh nih. Nilai mutlak dari X adalah sama dengan akar X kuadrat. Contoh ini. Nilai mutlak dari 2 berarti kan X-nya 2. Berarti akar dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. Berarti sama dengan akar 4 kan 2. Nah, lalu nilai mutlak dari minus 4 berarti X-nya minus 4. Berarti minus 4 kuadrat. Berarti minus 4 kuadrat adalah 16. Maka akar 16 itu adalah 4. Nah, jadi artinya kan ini definisi ini boleh kita buatkan seperti ini menentukan nilai mutlak. Ya. Nah, ini kamu ulang nanti dari atas lagi. Kamu ulang. Tulis baik-baik ya. Rapi tulis. Nanti kamu ulang lagi videonya ini. Nah, diikuti penjelasannya ya. Nah, dicatat dengan baik. Maka nanti semua yang kita bicarakan di sini harus tercatat dengan baik. Tidak ada yang tidak tercatat ya.